Saya pernah sampaikan teman-teman kalau masih ingat kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mulai menuntut ilmu umur 35 tahunan. Bukan dari anak-anak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dari kecil sudah hafal Quran, umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ini enggak, Imam Abu Hanifah 35 tahun. Itu pun masih belum tahu sholat waktu itu, sholatnya masih terbengkalai. Maksudnya masih kurang sempurna. Terbukti beliau menceritakan sebabnya beliau menuntut ilmu sampai akhirnya hafal Quran jadi ulama besar gara-gara masuk di masjid di Irak. Dia sholat salah sholat, jadi tegur sama salah satu jamaah. Ini sholatmu salah, yang benar itu begini. Gara-gara itu Abu Hanifah mengatakan saya malu, masa saya sholat saya nggak tahu umur 35 tahun. Akhirnya beliau mulai belajar gitu. Mulai belajar sampai akhirnya hafal Quran, hafal. Abu Hanifah sampai menghafal kurang lebih 800.000 hadis. Makanya beliau termasuk imam mazhab karena Imam Ahmad mengatakan syarat menjadi imam mazhab harus minimal menghafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Fulan baru hadisnya. Jadi, dihafal semua. Abu Hanifah bisa hafal begitu. Apa kata para ulama? Orang yang mengingatkan Abu Hanifah di masjid tadi itu panen seluruh pahalanya Abu Hanifah. Karena gara-gara dia luruskan kesalahannya, Abu Hanifah jadi sadar, belajar, jadi ulama besar. Dari mana kita tahu teman-teman orang yang salah sholatnya di sebelah kita jadi ulama besar nanti? Bisa jadi gara-gara teguran dia, atau gara-gara peringatan kita gitu kan. Atau mungkin kita kasih dia sebuah buku. Ada buku-buku kecil yang sering kita bagikan, ini banyak sekali. Buku doa, buku sholat. Tidak seberapa nilainya. Harga gorengan ini. Jadi, datang ke masjid, bawa di tas antum 10 buku. Masjid, saya datang ke marbot, saya mau titip ya. Taruh di pojok-pojok di masjid, mungkin ada rak, bisa dibaca oleh jamaah. Atau kita bagi-bagi pada saat habis sholat Jumat, atau lagi di angkutan umum. Bisa kita bagi buku, gak usah jual gitu kan. Pahala, target sehari 10 orang lah, 10 buku kita bagi. 10 hari 100 orang, 1 bulan 300 orang, 10% saja ya. 30 orang dapat hidayah. 1% deh, 3 orang. 3 orang selama dia ibadah kita dapat pahalanya. Abu Hanifah itu sekarang teman-teman sekalian, madhabnya beliau dipakai hampir di seluruh Eropa dan Turki. Jumlahnya jutaan orang yang pakai madhabnya. Sampai jadi madhab pemerintahan Turki, madhab Abu Hanifah. Dan subhanallah orang yang tunjukkan tadi itu panen pahalanya. Itu luar biasa gitu kan? Abu Hanifah pernah berkata, cerita tentang bagaimana dia belajar dari tukang cukur yang pernah saya ceritakan waktu lagi musim haji. Dia lagi masuk ke tukang cukur, dia tanya berapa harganya cukur ini. Kata tukang cukur, jangan tanya harga, ini ibadah. Gak usah tanya, bayar berapa kamu bayar. Baiklah. Pas dia duduk, Abu Hanifah bilang, saya duduk saya bukan arah kiblat. Dia bilang, hadap kiblat lah, kau lagi ibadah ini, masih pakai baju ihram. Dia bilang saya hadapkan kiblat. Kemudian saya pas duduk menghadap kiblat, saya bilang silakan potong, saya kasih arah kiri kepala saya. Dia bilang kenapa arah kiri? Sunnah Rasulullah arah kanan. Padahal Abu Hanifah sudah ulama besar waktu itu. Dan ini yang tegur dia tukang cukur. Dia bilang saya belajar 5 ilmu fikih dari tukang cukur. Masalah tadi jangan negosiasi masalah cukur. Datang 10 real, bayar aja 10 real. Gak usah negosiasi, ibadah ya. Kemudian hadap kiblat pada saat dicukur. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Kemudian cukur sebelah kiri, disuruh oleh tukang cukur bilang sebelah kanan, sunnah Rasul, sudah 3. Dia bilang sementara saya lagi dicukur, saya diam, nunggu. Tukang cukur bilang, kenapa kok diam? Ini ibadah, zikir, berdoa. Abu Hanifah benar juga. Kenapa saya bengong, dia mendingan saya zikir. Dia bilang sambil saya berzikir. Udah selesai, yang fikih yang kelima dia bilang, begitu saya sudah bayar, saya mau pergi, dia bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, Abu Hanifah bilang, saya mau pulang. Sebentar, kamu baru selesai manasik. Berdoa, ini mustajab. Dia bilang, baiklah, saya berdoa. Dia bilang, saya lihat tukang cukur ini, enggak ada tanda-tanda, enggak ada ciri ulamanya. Orangnya kayak orang biasa, orang awam. Kata Abu Hanifah, saya tanya kamu atas nama Allah, dari siapa kau belajar tadi itu? Dia bilang, saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in.
Atha bin Abi Rabah teman-teman datang cukur ke tempatnya tukang cukur, nggak banyak ngomong, nggak banyak ngomong. Dia cuma datang, terus kemudian dia langsung, saya mau cukur. Dia nggak negosiasi harga. Kemudian dia duduk, dia hadap kiblat. Pada saat lagi cukur, dia berikan isyarat dengan cukur mulai sisi kanan. Kemudian dia sambil berzikir. Setelah pas mau pergi dia berdoa. Kata tukang cukur apa? Saya pernah mencukur Atha bin Abi Rabah dan dia kerjakan itu. Dan setiap kali orang datang cukur di tempat saya selalu nasihatin yang sama. Perilakunya bisa jadi amal jariah. Dan subhanallah Atha bin Abi Rabah tidak pernah kenal Abu Hanifah. Tidak pernah kenal, karena Atha sudah meninggal lama. Abu Hanifah waktu itu masih belum belajar agama malah. Maka Atha bin Abi Rabah panen pahala mazhabnya Abu Hanifah dalam masalah manasik. Hanya karena masalah itu contohnya. Dan banyak sekali.